Pemirsa, polisi memastikan motif penembakan terhadap anak kandung oleh oknum polisi di Kota Bengkulu adalah murni kecelakaan. Pelaku lalai dalam penggunaan senjata api sehingga menewaskan anak kandungnya sendiri. Informasi selengkapnya kita telah bergabung dengan Harya Digdaya yang saat ini berada di Palembang, Sumatera Selatan. Harya, apa hasil lengkap dari proses otopsi anak yang tertembak senjata ayahnya sendiri ini? Ya, ada suasana haru menyelimuti ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus, Provinsi Bengkulu saat kerabat dan juga teman-teman sekolah dari korban BA, 14 tahun, yakni siswa SMP 2 Kota Bengkulu, datang untuk melihat proses autopsi. Adapun proses autopsi dilakukan untuk mengangkat proyektil peluru dari tubuh korban, serta memastikan penyebab kematian dari korban BA. Sebab dari pemeriksaan awal tim medis serta fakta di lapangan, hasil olah kejadian perkara mengatakan bahwa peluru mengenai lengan kiri korban, namun diduga tembus hingga ke dada. Dari hasil autopsi yang dilakukan sekitar 4 jam ini, diduga pelaku di luar kesengajaan menembakkan pistol ke arah anaknya karena menyangka anaknya adalah pencuri yang hendak menyelinap ke dalam rumahnya pada pukul 4 pagi pada Rabu hari kemarin. Ade. Harya, lalu apakah Aibtu BS telah ditangkap saat ini? Ya, sejak insiden penembakan terjadi pada pukul 4 pagi Rabu kemarin, hingga saat ini Aibtu BS belum menyerahkan diri ke Polres maupun ke Polda Bengkulu. Namun pernyataan dari Kapolres Bengkulu menyatakan bahwa Aibtu BS sempat membawa atau mengantarkan anaknya serta menyerahkan senjata serta proyektil peluru yang digunakan untuk menembak anaknya. Namun Polres mengatakan bahwa Aibtu BS melarikan diri, melainkan hanya sedang menenangkan diri pasca insiden ini terjadi. Sementara itu pihak keluarga yang kami temui masih merasa terpukul atas kejadian yang terjadi ini. Bahkan beberapa kerabat yang sempat melarang awak media melaksanakan tugas jurnalisnya ini terjadi saat korban BA dibawa atau diangkut dari Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu menuju ke rumah neneknya di Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Ade. Baik Harya, lalu apakah sudah ada statement resmi dari Polsek ataupun mungkin Polres dan juga Polda setempat dari tempat kejadian ini? Ya, Polres Bengkulu mengatakan bahwa memang kejadian ini adalah murni kelalaian yang dilakukan oleh Aibtu BS, ayah dari korban BA 14 tahun ini. Karena memang kalau kita melihat kronologi yang terjadi pada hari Rabu lalu, BA adalah anak dari Aibtu BS yang pada pagi hari sekitar pukul 4 pagi mencoba masuk ke dalam rumah mereka. Namun Aibtu BS menyangka bahwa BA itu adalah pelaku kejahatan yang ingin mencuri atau masuk ke rumahnya dengan menggunakan pistol dan jenis revolver. Aibtu BS menembakkan ke arah BA sehingga mengenai lengan dan tembus ke dada. Hingga kini Polres maupun Polda dari Provinsi Bengkulu masih mencari keberadaan di mana Aibtu BS karena informasi dari Kapolres mengatakan bahwa Aibtu BS saat ini sedang menenangkan diri. Ade. Ya baik, terima kasih Harya Digdaya melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Mas Kodari. Ini kalau misalnya kita lihat timingnya itu kan dekat ya dengan pilkada DKI yang baru saja berlalu ya. Kemudian juga tadi Anda mengatakan sebenarnya ada faktor-faktor selain kinerja juga ada faktor politik. Nah, apakah obrolan-obrolan yang berkembang saat ini misalnya ketika misalnya Basuki Cahayapurnama tidak lagi menjabat sebagai gubernur akan masuk ke kabinet menjadi menteri, benar nggak sih kira-kira?
Bisa saja dan bukan mustahil ya, karena biasanya Pak Jokowi ini kalau sudah percaya sama orang biasanya akan diberikan kesempatan lah atau diperjuangkan. Kalau saya lihat kasus misalnya Archandra Tahar punya masalah administrasi, ketatanegaraan, kewarganegaraan, tapi karena pada dasarnya memiliki kepercayaan, setelah diberhentikan lalu kemudian ya diajak kembali masuk ke dalam kabinet. Dan menurut saya seorang Pak Basuki, seorang Ahok, memang beliau ini cocoknya jadi pejabat yang ditunjuk atau appointed, bukan pejabat yang dipilih. Karena beliau ini orang kerja, tapi kurang bagus komunikasi politiknya. Dia dari slogannya itu udah kelihatan. Jadi bela konstitusi bukan konstituen. Yang namanya politisi itu nggak boleh ngomong begitu sebetulnya, karena untuk bisa menjalankan konstitusi Anda harus mendapatkan dukungan konstituen. Jadi saya melihat Pak Ahok itu sebetulnya bukan seorang politisi yang mumpuni ya. Dia ini nggak bakat jadi politisi, dia ini bakatnya jadi orang kerja dan untuk itu kemudian dia cocoknya untuk posisi yang ditunjuk. Tetapi posisi yang ditunjuk sekalipun juga mungkin harus dipikirkan 2 kali. Karena menteri itu bukan hanya sekedar pekerjaan profesional, tetapi juga dia jabatan politis ya Bang ya, jabatan politis. Dia harus banyak berkomunikasi dengan publik. Ketika kita bicara misalnya apa portofolio yang cocok untuk seorang Ahok, kalau saya ditanya sih langsung di kepala saya muncul Kemenpan. Karena itu kan salah satu yang kita lihat kinerjanya bagus, yaitu di DKI Jakarta. Tetapi dengan tipologi Pak Ahok yang semacam itu, saya kira dia akan membuat konfrontasi baru dengan PNS. Kalau dulu dengan PNS di Jakarta, kalau dia jadi menteri, dia akan konfrontasi dengan PNS dari seluruh Indonesia, dan itu bisa jadi menimbulkan kerepotan baru. Dan kita lihat Pak Jokowi tidak terlalu suka sebetulnya dengan keributan atau disharmoni di kabinet. Dan itu menjadi salah satu pertimbangan dan salah satu variabel di mana reshuffle tahun lalu itu juga banyak dikerjakan. Bayangkan seorang Rizal Ramli yang baru masuk di tengah jalan dan kita pikir akan selesai sampai ke belakang, tiba-tiba ternyata diganti juga karena sering konfrontasi dengan Sudirman Said. Oke, Bang Eriko, apakah ini benar reshuffle sebagai sekoci untuk seorang Basuki Cahayapurnama? Ya, kalau itu Mbak Vale tanyakan, yang tahu hanya Pak Jokowi dengan Yang Maha Kuasa. Saya sendiri jujur sampai saat ini belum melihat satu tanda-tanda hal seperti itu gitu. Karena bagaimanapun juga pasti ini dalam 2 tahun yang tersisa ini yang dipilih itu betul-betul memang bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh beliau. Katakan seperti tadi target. Nah, apakah target ini cocok dengan seorang Basuki? Tentunya kami sendiri kan belum tahu bidang apa yang akan diberikan kepada Pak Basuki sendiri. Tapi pada dasarnya beginilah, bahwa memulai sesuatu hal itu tentu dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Seperti tadi itu disebutkan Mas Sudori mengenai Pak Archandra kan begitu. Kalau kita melihat hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Basuki, ini memang sudah terjalin sedemikian lama dan memang ada saling percaya begitu ya terhadap kinerja masing-masing. Kalau kita lihat dulu pada waktu Pak Jokowi gubernur, Pak Jokowi yang belusukan, Pak Basuki yang menjaga di bagian belakang, di back office. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, apakah hal ini menjadi satu tanda pada saat reshuffle mendatang? Ya, saya jujur tidak berani menduga hal sejauh itu. Karena tentu banyak hal yang akan diperhitungkan. Di samping itu juga, Mbak Vale, ini kan ada waktu 6 bulan juga untuk Pak Basuki menuntaskan pekerjaannya di Jakarta, seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Kodari. Ini kalau misalnya kita lihat tadi kan kita juga sempat bahas salah satu faktor pertimbangan politik dan kemudian berkaca pada pilkada DKI. Nah, apakah kemudian di reshuffle ini juga sebagai cara untuk menjalin komitmen baru dari partai-partai politik nih menuju 2019? Amat sangat mungkin. Amat sangat mungkin. Jadi barangkali Pak Jokowi memilih tahun ini sebagai momentum untuk mengambil istilahnya format final bagi rencana politik ke depan. Karena setelah perjalanan sekitar 2,5 tahun, mendekati 2 tahun, saya kira Pak Jokowi sudah bisa mengambil kesimpulan mana teman, mana lawan, mana teman sejati, mana teman pura-pura, kira-kira begitu. Jadi dan barangkali yang mana itu kira-kira yang teman sejatinya atau teman pura-puranya? Ya itu. Ya kalau teman sejati itu ya konsisten, tegak lurus dalam semua kebijakan, dalam semua langkah-langkahnya selalu seiring sejalan begitu.
Kalau yang pura-pura ya mungkin kadang-kadang Pak Jokowi kaki kanan, yang satu kaki kiri, atau Pak Jokowi ke kanan, yang itu ke kiri begitu. Jadi saya kira tidak bisa dilepaskan bahwa yang namanya reshuffle itu adalah instrumen juga untuk membangun koalisi dan bahkan mendisiplinkan koalisi. Jadi kita tunggu saja. Tapi yang penting adalah bahwa memang reshuffle itu nomor satu sebetulnya untuk perbaikan kinerja. Jadi variabel kinerja ini jangan dilupakan, dan sebetulnya dari 2 kali reshuffle, kalau saya mau istilahnya kritik pemerintahan Pak Jokowi, dalam 2 tahun ini sebetulnya kita tidak atau kurang diberikan informasi mengenai target-target kementerian itu apa. Harusnya kita publik nih diberikan target-target kementerian. Nggak usah semua lah, yang penting yang besar-besar. Karena itulah kemudian saya menyambut baik ya pernyataan atau pidato dari Pak Jokowi yang mengatakan, saya ingin tahun ini target 5 juta. Sertifikat dikeluarkan, selama ini cuma 400.000. Kenapa 5 juta? Kapan selesainya kita akan membuat sertifikat bagi masyarakat kalau yang PR-nya 80 juta tetapi tiap tahun cuma keluar 400.000. Nah, hal-hal semacam ini saya harapkan bisa dilakukan juga di kementerian yang lain. Kita udah punya contoh serupa di Kementerian Pariwisata. Pak Jokowi, kalau saya tidak salah, tolong dikoreksi nanti Bang Eriko ya, menginginkan wisatawan Indonesia itu mencapai 20 juta begitu. Nah, apakah target itu terpenuhi atau tidak? Itu barangkali menjadi kriteria apakah menterinya akan dipertahankan, dicopot, digeser atau diganti. Nah, hal semacam ini yang kita perlukan, dan itu yang sangat kurang selama ini. Jadi publik itu juga ketika memberikan penilaian apakah pergantian ini tepat tidak tepat, ya kemudian bagus tidak bagus, lalu kemudian harus bagaimana menghadapi perubahan itu. Saya kira kita mulai dasarnya dari target kerja. Pak Jokowi mengatakan saya kerja berdasarkan target. Betul. Kita tahu persis yang namanya Pak Jokowi itu orangnya detail begitu. Kita pernah ada satu menteri yang saya tahu persis, dia bilang begini, waduh, saya itu kemarin nggak bisa apa-apa. Program ini, kalau nggak salah Kementerian PDT ya, program ini ditanyain terus sama Pak Presiden. Beberapa kali ditanyain begitu. Jadi kalau beliau itu sudah punya concern, itu akan ditongkrongin. Nah, kita mengharapkan target-target ini akan lahir untuk Kementerian Pertanian misalnya, Kementerian PU, Kementerian PDT, kementerian yang lain-lain. Jadi publik pun nggak menduga-duga kenapa dia di-reshuffle, muncul spekulasi yang tidak-tidak dan berbau politik akhirnya kan begitu. Jadi ya kita mau reshuffle yang benar lah, bukan reshuffle tebak-tebak buah manggis. Oke, karena ini sudah kesekian kalinya terjadi. Iya. Bang Eriko, kalau kita dari PDIP sendiri belajar dari Pilkada DKI kemarin, kan ini ada semacam perpecahan di dalam koalisi yang seharusnya mendukung kabinet kerja dan juga dalam hal ini mungkin PDIP sebagai motornya. Kira-kira kalau dari PDIP bagaimana? Kecewa dan mungkin akan ada melakukan tindakan lanjutan? Ya kalau seperti itu Mbak Vali, di dunia politik itu hal-hal seperti ini, hal-hal yang dianggap sesuatu yang dinamika yang sangat wajar, masing-masing mempunyai target ke depannya seperti apa. Tetapi yang tidak wajar itu kan memang kalau dari seiring sejalan tadi sudah disampaikan oleh Mas Sudori bahwa di dalam pemerintahan itu di mana ini pemerintahan yang didukung dari awal atau bahkan katakan di pertengahan jalan, tetapi pada saat prosesnya itu terjadi perbedaan-perbedaan. Sebenarnya perbedaan juga bisa diatasi sepanjang di dalam koridor yang ada. Tetapi kalau ini di luar itu yang dikatakan ada kaki satu di sebelah sana, kaki satu di sebelah sini. Nah, ini saya rasa juga menjadi pelajaran berharga buat Pak Jokowi. Tapi begitupun saya rasa Mbak Vali, target dari masing-masing yang tadi disampaikan Mas Sudori juga jelas. Saya rasa kepada masing-masing menteri sudah disampaikan. Kalau secara target, secara keseluruhan tentu buat publik Bang, ya, bukan buat menterinya, buat publik. Ya, ini saya belum selesai Mas Sudori. Nah, tentu dalam kerangka nawacita. Nah, sekarang yang diinginkan tadi Mas Sudori atau publik jelas detailnya. Nah, ini pasti juga akan diperhatikan oleh Pak Jokowi. Dan saya rasa dari pemerintahan sebelumnya pun tidak ada seperti ini. Saya rasa terbukanya ya. Artinya begitu kita bisa memberikan masukan, begitu kita bisa berkomunikasi secara langsung, bahkan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang pun dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Nah, ini kan satu perubahan yang luar biasa. Tetapi dalam perubahan ini sendiri tentu memerlukan waktu, Mbak Vali. Nah, tadi kalau terkait kepada politik, ya ini tentu siapa yang tentu tidak setia seiring sejalan dalam 2 tahun ke depan ini sangat wajar kalau
menurut kami tentu beliau mengevaluasi untuk apa juga terlalu besar pendukungan tetapi tidak nyata dukungan itu sendiri. Udah ada sinyal-sinyal tadi dari Pak Eriko ya. Oke, baik. Kita akan berbincang kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.